Ya, pagi Bang. Pagi. Bentar. Kalem bro, kalem. Oh, bentar Om. Oke, udah? Oke, rolling. Ya, gimana Mas? Gimana Om? Gimana? Hari ini tangannya apa ini? Tangannya bertujuan apa? Kronologinya begini. Hari Sabtu, kalau saya nggak salah ya, hari Sabtu anak saya itu digonceng oleh pembantu rumah tangga mau pergi ke Pondok Indah Mall lah, mengambil baju sama temannya yang biasa jualan baju. Namun fakta yang terjadi, anak saya melalui WhatsApp itu diarahkan ke Hotel Kristal. Lalu anak saya menunggu di depan, tiba-tiba dicekek dengan seorang yang mulutnya bau alkohol. Anak saya menduga itu rampok dan kabur, dikejar pakai tembakan peluru tajam, dikeroyok, dipukulin beramai-ramai, ada 3-4 orang, dimasukin ke mobil, dan orang itu mengaku oknum, dan anak saya disekap di Hotel Kristal. Yang mengantarkan itu lari ke rumah dan memberi kabar kepada saya. Sebagai orang tua tentunya saya mengambil sikap taktis. Saya langsung ke hotel tersebut dan saya menemukan kejanggalan dari jawaban security hotel tersebut. Seperti ada yang ditutupin, dan saya langsung mengambil langkah ke Polda Metro Jaya, subunit Jatanras, kejahatan dan kekerasan untuk reaksi cepat. Ditanggapi, langsung kami membuat surat laporan polisi dan langsung kami bersama-sama unit Jatanras melakukan investigasi di Hotel Kristal, dan kembali orang Jatanras pun menemukan kesulitan terhadap security hotel tersebut karena terkesan seperti ditutupin, dan akhirnya kami memutuskan untuk langsung ke atas. Pada saat kami dari saya bersama lawyer bersama tim Jatanras mau masuk ke gedung, itu saya lihat putra saya turun bersama beberapa orang. Begitu saya dekatin, kondisi muka putra saya sudah babak belur. Pertanyaan saya yang pertama adalah kepada putra saya dan kepada mereka, siapa yang menyiksa atau menyekap atau melakukan penganiayaan terhadap putra saya? Tidak ada yang bicara. Pada saat saya bersikeras dan melakukan pendorongan kepada mereka, mereka mengaku petugas. Saya bilang kepada mereka, kalau Anda petugas harusnya Anda tidak melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap anak yang masih 19 tahun. Dan saya minta kartu tanda anggota dan surat perintah, mereka tidak bisa mengeluarkan. Dan saya langsung bersama subunit Jatanras mengambil alih Excel, karena memang laporannya adalah yang kita laporkan penculikan dan anaknya sudah ketemu. Dan saya bilang kepada mereka semua yang mengaku oknum polisi, saya bilang bahwa mereka akan berhadapan dengan saya secara pribadi sebagai orang tua, dan mereka akan berhadapan dengan hukum pidana dan hukum dari profesi mereka sendiri. Ini ya tujuan saya sekarang melakukan. Anak saya itu diborgol. Borgolnya bukan borgol polisi, tapi borgol security dari hotel. Anak saya ditodongin pistol, dipaksa mengaku. Padahal anak saya tidak ada, perlu saya clearkan ya, dia bukan ditangkap oleh narkoba, bukan. Dia itu diarahkan, dipaksa untuk mengaku, dan faktanya tidak ada barang bukti apa-apa. Dia clear, tidak ada tersangkut dengan yang namanya barang.
Tidak. Masih ada lagi? Excel tidak mengaku dan tidak bisa dibuktikan dengan tuduhan-tuduhan pemaksaan mereka. Terkait temannya yang mengarahkan ke Hotel Kristal Saya itu. nggak tahu apakah ada teman, apakah yang namanya di WhatsApp orang tersebut ada nama Excel, itu bebas sekarang. WhatsAppnya saya ada di nomor kalian semua kok. Jadi itu bisa terjadi, tapi faktanya adalah anak itu tidak terlibat oleh apa-apa. Tidak ada narkoba, perlu saya clearkan. Perlu saya clearkan, tidak ada apa-apa. Tapi anak itu dipaksa mengaku dengan kekerasan, dengan todongan pistol, dipaksa mengaku dan dia bilang saya tidak ada apa-apa, saya bersih, saya clear, ya, saya clear. Akhirnya dipukulin dan pada saat sadar bahwa Excel itu tidak ada apa-apa, mereka mau melepaskan dengan kondisi putra saya yang seperti ini. Dia kan ke hotel pasti kan percaya ada orang yang dikenal Ada dia. temannya di situ, dia, kan? ada temannya dia yang Temannya suka. itu sudah Ada yang temannya dia yang suka dia beli baju teman dari kecil, memang ada. sudah diminta keterangan. Oh enggak, saya sudah atau gimana? tidak mau tahu karena teman kecil itu kalau menurut saya mungkin handphonenya diambil, ada handphonenya Matthew-nya dipancing-pancing. Kejadian ada temannya Ini sudah ya. Teman kejadian. itu bukan teman akrab ya, teman dari kecil sebenarnya ya. Ada. Ada. Excel melihat dan Excel marah-marah dan memaki-maki dia, mengatakan kenapa kamu melakukan ini kepada saya? Saya kan teman kamu dari kecil. Motifnya apa tuh, Pak? Penyelendam apa gimana? Kira-kira mungkin ada tidak. masalah pribadi? Tidak ada motif. Motifnya adalah motifnya Ada masalah pribadi. tidak. Motifnya menurut saya ada oknum yang melihat ada nama besar di sini, ada nama anak selebriti, coba aja dengan tanpa surat perintah, dengan tanpa apa-apa main babak belur seperti ini. Itu yang saya duga sementara. Kalau kondisinya saat ini, kondisi anak dari Sangat trauma secara psikologi lah. Anak ini silakan kalau mau lihat gambarnya di sini. Ya, anak ini sangat trauma. Anak ini tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba dipukulin, disiksa, ditodongin senjata di kepalanya dan diborgol ke belakang dengan kondisi baju yang terbuka. sudah visum? Sudah. Kami hasil visum kami dikawal dengan baik oleh Jatanras Polda Metro Jaya. Sudah visum langsung malam itu juga di RSCM dan hasil visumnya hari ini keluar bersama tim Jatanras Polda Metro Jaya yang akan diteruskan ke Paminal Barreskrim. Seberapa parah disiksanya? Silakan lihat fotonya. Bisa dilihat ya teman-teman. Tahan. Pak, tahan dulu Pak. Pak, sini Pak. Tahan. Ini adalah sikap brutal maniak dari seorang oknum. Saya mengatakan brutal maniak, seorang putra 19 tahun diperlakukan seperti ini. Ini oknum brengsek yang mengatasnamakan citra kepolisian Republik Indonesia. Oknum brengsek ini harus dikasih. Tidak bisa ditinggal diam. Jadi makanya saya berani mengatakan bahwa ini adalah oknum brengsek. Sikap brutal dan maniak ini akan saya proses sebagai orang tua. Sikap yang cukup baik yaitu mengambil suasana ini dan mengatakan bahwa Pak Jeremy, karena Pak Jeremy sudah melapor ke kami, mari Excel kita dampingin secara keamanan, kita dampingin sampai proses visum. Dan sampai proses visum Excel sudah didampingi oleh mereka dan sekarang hasil visum tersebut akan diambil oleh mereka. Luka-lukanya di bagian mana aja ini, Pak? Semua. Semua. Bisa disebutkan luka-lukanya. Lutut, punggung, kepala memar ya. rusuk, Kepala memar, punggung, seluruh muka, rusuk, ya silakan dilihat. terus sama lutut ya. Di antara semua yang paling parah mungkin apa nih, Bang? Yang paling parah Semua lukanya. parah. Secara ini penyiksaan ya. Penyiksaan secara brutal. Ya, ini brutal sekali. Dengan tangan kosong atau pengakuan dari Excel dengan Tangan kosong, tapi kalau dikeroyok beramai-ramai dan ditodongkan senjata. Total berapa anggota Pak menurut Pak? Yang mengeroyok secara fisik 4, tapi yang Semuanya berada dalam anggota ruangan 8. itu ada 8. Barang Excel yang diambil mungkin apa, Bang? Hah? Yang diambil mungkin barang Excel. Sepatu, ikat pinggang,
iPhone sama dompet. Dan ini lokasi kamar Hotel Kristal yang saya minta kepada salah satu oknum tersebut. Jadi ada dua laporan. Satu, kita melaporkan sisi profesinya. Yang kedua, kita melaporkan menyangkut masalah tindak pidana umumnya. Kenapa tidak pidana umumnya? Karena dia bukan anggota anggapan kami dari awalnya. Dia adalah segerombol orang yang tiba-tiba mengeroyok dan menganiaya dan melakukan penyekapan. Kerjasama dengan siapa? Dengan Hotel Kristal. Dia disekap di borgol dengan menggunakan borgol satpam. Jadi dia diperlakukan seperti binatang. Orang-orang seperti ini tidak tegas, apalagi dengan menyangkut masalah oknum-oknum yang brengsek. Ini harus tegas. Kami minta kepada Kapolri melalui Kadif Propam untuk melucuti menyangkut masalah kapasitas dia sebagai profesional. Teman-teman media yang saya hormati, saya menganggap rilis media ini adalah pesan terbuka saya kepada Pak Tito Karnavian dan kepada Sekretariat Negara dan juga kepada Pak Jokowi Presiden untuk melihat ini anak aset bangsa, bintang film, bintang sinetron, anak yang lagi ganteng-gantengnya dan banyak prospeknya, tiba-tiba diperlakukan secara brutal dan maniak oleh oknum. Sebagai orang tua, saya tidak terima. Secara keluarga besar kami tidak terima karena anak saya diperlakukan seperti ini. Ini bukan cara prosedur kepolisian yang baik menurut saya. Kalau ditanya berawal dari situ atau enggak, lebih baik tanyakan sama petinggi dari broadcastnya. Tetapi baru kemarin juga Ayu ngobrol sama saya, dia pada dasarnya cuma ingin istirahat sejenak lah, dia bilang gitu. Nanti juga kalau misalnya sudah pikirannya sudah enak dan sebagainya, tidak penat, tidak capek, tidak lelah, dia siap lagi untuk bermain di program yang sudah bertahan 7 tahun ini. Tapi hubungan personal Ayu dengan teman-teman di program itu seperti apa sih? Sampai baik-baik saja? Oh, baik-baik aja. Terbukti dari Instagram kalau kita di IG kita upload gitu, selalu ngasih komentar dan sebagainya. Jadi satu sama lain sih nggak ada masalah. Yang masalah ya waktunya aja, artinya dia benar-benar capek, lelah gitu. Dan saya meyakini ini hanya sekedar, kalaupun ada masalah, hanya yang terjadi adalah miskomunikasi saja. Dan saya berharap sih pihak manajemen dari Ayu bisa ngobrol, bisa diskusi dengan kami. Kalau kami berarti ada Eko Patrio di sana, ada pihak broadcast dan sebagainya. Tapi secara pribadi saya dengan Ayu Ting Ting dan teman-teman dengan Ayu Ting Ting tidak ada masalah. Ayu Ting Ting, saya secara pribadi membuka untuk Ayu Ting Ting 24 jam untuk bermain lagi di program acara yang semua juga sudah tahu, yang kita bidani di Komando Production. Siap aja. Jadi sekali lagi saya pihak broadcast tidak ada masalah dengan Ayu Ting Ting. Begitu pula sebaliknya, Ayu juga tidak ada masalah. Cuma Ayu bilang sama saya ingin istirahat dulu, capek karena kemarin dia juga baru pulang dari, tidak salah dari Selandia Baru dan sebagainya, keliling juga. Jadi dia mau istirahat dulu, ya sudah, nggak apa-apa.
Jadi sekali lagi terbuka untuk Ayu Ting Ting kapanpun juga. Bilang tadi, pokoknya kapanpun aja saya secara pribadi membuka kesempatan 24 jam deh buat Ayu Ting Ting untuk bermain di program saya lagi. Saya jaminan. Oke, balik lagi untuk keluarga jadi. Oke, udah ya. Ya, jadi gini, ini kan program ini kan bertahan 7 tahun ya, artinya yang mungkin support dari pengisi acara iya, tetapi yang lebih penting adalah kreatif di sana gitu. Jadi kreatif kita terbukti lah bagaimana mempertahankan program 7 tahun stripping setiap hari itu kan berarti bukan main gitu. Jadi yang perlu dikomunikasikan adalah kreatifnya dulu, baru sumber daya manusianya dulu, krunya. Dan satu sama lain sih sebenarnya tidak ada masalah. Dari zamannya Olga, Julia Perez sampai sekarang tetap kalau bicara rating memang kadang-kala fluktuatif, pada turun dan naik. Tapi selama 7 tahun dia bertahan, artinya memang di sana terjadi korelasi yang begitu hebat antara para pemain, tim kreatif, kru dan sebagainya. Masih kalau terkaitnya disipliner Ayu katanya sering datang sholat. Kalau sepengetahuan saya sih ya. Nggak ada sih, nggak apa namanya, sikapnya kalau bicara Ayu Ting Ting malah dia nggak pernah datang terlambat dan sebagainya, malah bagus gitu ya. Nggak ada. Kalau masalah itu sih nggak, saya yakin semua menghargai, apalagi orang-orang profesional yang notabene kerjanya harus bermain waktu. Dia kan bukan hanya di program saya aja, ada 3-4 program, artinya dia harus memaintain waktu yang begitu benar-benar saklek. Jadi satu sama lain sih saya yakin nggak masalah di situ. Ini masalah kecapean, kelelahan aja, dan juga satu mungkin miskomunikasi. Ya seru aja ya, maksudnya sebenarnya kan dia paling nggak bisa ngomong. Ini kayak gini sekarang nih, dia lagi nahan aja, pengen ngomong. Kalau disuruh ngomong nih nyablak nih ntar. Jadi kayak ya alhamdulillah ternyata memang istri gue pribadi pun punya bakat yang terpendam. Dia kan anaknya kadang-kadang kalau di depan nih kayak gini kan diem aja nih. Padahal kalau gue bilang udah ngomong, langsung terocos. Gue kalah lucunya bos. Seru sih, seru aja. Kak Gia sendiri gimana sebelum kemarin mungkin di briefing dulu Aura Katara? Enggak sih, dia cuma kayak diajak aja. Sedikit ya udah ayo, udah nggak ada. Dia nggak ngasih tau apa-apa. Palingan kayak tadi masih malu-malu. Iya, masih malu-malu aja kayak disuruh joget, dia aja heboh sendiri kayak bingung jadinya. Ketimpa langsung. Tapi ada ketertarikan nggak untuk mungkin terjun juga ke? Nggak usah lah, gue aja lah, yang kerja lah. Ntar kalau si dia ngikut kerja juga nggak bisa ketemu ntar kita. Mungkin yang ringan-ringan kayak host atau apa gitu. Makanan ringan. Bisa, lucu kan? Ya palingan kalau beberapa iklan sih mudah-mudahan sih ke depannya nanti ada ya, cobain doain aja. Kalaupun memang ada rezeki buat dia ya kenapa enggak. Kan sih artinya sekarang lagi menikmati masa-masa sebagai sepasang suami istri dan juga sama para seperti menjalaninya sekarang. Ya happy aja kita jalanin, nggak terlalu ya mungkin masih menyesuaikan ya pasti, karena kan ini juga berumurnya mau masih 3 bulan ya, jadi masih penyesuaian masih ada, tapi ya selama ini kita jalanin happy aja. Tapi Kak Gia, Katara sendiri kalau di rumah emang orang yang suka bercanda atau mungkin nanti TV aja? Tergantung sih, ya suka bercanda juga tapi nggak setiap detik bercanda juga, kayak ada seriusnya juga, seperti manusia biasa. Nah tuh kan, tipe suami seperti apa sih udah selama lebih dari 3 bulan? Suami siaga lah pasti. Suami yang baik, yang paling nggak bisa ditanya-tanya begitu ya. Yang baik.
penting. Siapa orang tua yang terima jika Anda melihat saudara Anda, ibu Anda, bapak Anda, putri Anda, atau putra Anda diperlakukan, maaf, seperti binatang. Jadi tidak diseret, digebuk, dipukul, dikeroyok, ditodongkan pistol. Anda bisa bayangkan berapa tahun dia bisa recover psikisnya. Damai ya sebagai manusia, kalau orang minta maaf ya kita terima permintaan maaf. Tapi yang menjamin anak ini saya besarkan 19 tahun dengan effort loh. Dengan tenaga, pikiran, dengan energi, dengan tata krama dan segala macam. Tiba-tiba dirusak hanya dengan gara-gara orang mencoba untuk memaksa dia mengaku. Jadi tidak akan proses hukum dan program harus berlanjut sampai selesai. Saya rasa ini harus berlanjut karena saya tidak mau melakukan pembiaran dan tidak mengambil sikap terhadap yang namanya penganiayaan, pengeroyokan, pelucutan barang-barang dengan kekerasan dan penyekapan. Karena waktu saya ketemu di situ saya tidak melihat satu lembar surat pun atau kartu anggota. Ya. Satu jangan kasih pedes. Tiga nggak pedes lah. Satu. Digorengin itu mau nggak ya? Mau ya? Makan dia. Kasih pakai ayam. Berapa, Bu? Rafathar. Sayang. Acara apa nih? Hatis ya? Sayang. Acara apa sini hari ini? Acara apa sini? Itu bantuin Sarwenda syuting video klip Alia sini. Tuh lihat. Tuh ada Alia tahu. Tuh ada Alia tahu tuh. Cewek ya. Peluk. Awas lagi milk nanti ketularan Alia. Sosor. Oh iya Rafathanya lagi. Ini mau capek nggak? Spiderman mana Spiderman? Ini. Spiderman. Anak yang cewek. Apa siapa tuh? Mana ini? Mana papanya? Lo papa? Bentuk. Ajak makan dong. Rafathar, udah emang belum? Coba tanya. Tanya dong, Rafathar udah emang belum? Tanya. Alia sayang, tanya Rafatharnya tuh, Dek. Papa Rafathar mana papanya Rafathar? Oh itu. Bibi apa? Bentuk. Yuk, makan dulu yuk. Ini di sini nih. Ini duduk sini. Pinggir. Udah bilang makasih dikasih katanya Gaston bawa mawar. Iya, bawa gimana Gaston? Gimana kenangannya waktu sama Juve dulu? Kenangannya gimana? Kenapa? Bentar, sedikit aja. Sedikit aja sini aja. Jalan, karena aku telat, aku balik aku lagi ke. Iya, makanya sedikit aja. Gaston sudah ke makam? Udah tadi. Udah terus bawa apa tadi sama keluarganya? Belum makam tadi bawa apa? Sawah. Gaston sudah ketemu sama keluarganya? Iya, bunga yang dia suka. Bunga apa? Oke, bentar Gaston. Bunga yang dia suka. Bunga apa? Seperti apa contohnya? Gaston sedikit dong Gaston. Gaston tadi sempat berbicara apa dengan keluarga? Aku harus balik. Maaf, aku minta maaf benar karena aku harus ke airport. Aku takut hilang pesawat. Kenapa baru sekarang datang nih Gaston? Maaf ya.
Gaston tadi sempat komunikasi apa dengan keluarga? Tadi Ada baru. komunikasi mungkin Gaston? Iya tadi aku ketemu sama keluarga. Mungkin mendoakan apa di pernikahan dari Gaston? Selalu yang terbaik buat keluarga. Katanya juga sering mimpiin hidupnya sendiri, gimana sih? Iya. Ceritanya gimana? Mimpi seperti apa? Mimpi seperti apa mungkin dengan almarhum? Gimana? Mimpinya seperti apa? Ya seperti aku selalu ingat dia ya. Dia selalu senyum. Awas, tali. Awas, tali. Mau ke airport? Iya, Mudah-mudahan. Gaston, mungkin 4 hari datang nggak? Ini langsung ke bandara, Gas. Tanggal 19 mungkin datang nggak 4 hari? Nanti kita lihat. Minta doanya Gaston terakhir untuk almarhumah Gaston. Copot nih. Pokoknya aku kalau berangkat sendiri bertiga nggak mungkin. Aku ngaku yang ada nanti nggak terlalu menikmati, pasti yang ada malah pusing sendiri. Jadi aku selalu bawa kalau nggak mamaku, biasanya sih mama, cuman kali ini coba ganti tim karena agak capek juga. Aku pikiran kalau mama ikut akan kecapean, terus udaranya ekstrim berganti-ganti. Jadi pokoknya atas pertimbangan itu akhirnya yang dibawa si Koneng gitu, si Siti. Jadi itu deh, ya jadi ya nggak ngerti emang viral Tapi iya banyak yang bawa juga asistennya. Kalian kayak memperlakukan dia spesial. Habis emang kalau sendiri nggak mungkin sih nyerah. Banyak yang bilang Koneng beruntungnya, aku malah balasnya justru kita yang beruntung ada Koneng. Oh gitu. Iya tapi Beruntung ya lah, saling lah gitu, karena kita juga perlu dia juga pasti kalau pergi mungkin seneng juga gitu. Emang aku nggak pernah ini sih kalau sama siapapun gitu, misalnya yang kerja sama kita sama-sama, karena sama-sama perlu, gimana dong ya kan? Iya. Itu siapapun itu, Koneng, mbak yang lain di rumah, driver, cuman yang kalau di bawah semua akan bangkrut ya. Yang satu aja yang emang kita paling perlu banget untuk bantuin di sana ya si Mbak Koneng. Ada salah satu untungnya mungkin memanfaatkan quality time kalian berjalan berdua Lumayan, saat jadi gempi. gitu bisa ditinggal, misalnya malam ini kita mau pulang sampai pagi gitu, dia tidur sama Koneng kan masih bisa gitu. Alasan. Mau susu ya? Mau susu? Kasih nanti. Bawa aja. Dia seneng gitu ketemu sama teman-temannya. Kadang-kadang seneng cuman ada berantemnya pasti, tapi ada main-mainnya gitu. Namanya juga anak kecil ya, ada rebutannya. Kamu ngapain? Paling kangen sama siapa nih Kak Gisel biasa Gempi kalau ketemu mungkin? Gempi kangen sama siapa? El? Kangen nggak El? Gemes. Oh El suka gemes sama Gempi, jadi dia suka takut, tapi sekarang dia udah gede, bercanda doang, udah ngerti, pinter ya. Bercanda doang. Kalau Rafathar? Mana? Aku senyum. Ke dokter, tadi sakit ya. Kasiannya. Kasihan Rafathar dong. Minum apa ya kalau sakit? Kayak siapa? Tapi udah? Ya. Minum obatnya rasa apa, Gempi? Tapi biasanya suka apa bete gitu apa biasanya seperti apa nih kalau ketemu El atau apa Oh enggak, berebutan pasti mainan gitu? main-main, cuman ada masanya rebutan mainan atau apa. Cuman kalau El enggak, dia mengerti banget mainan tuh harus share, cuman El tuh suka gemes.
jadi kan dia gitu. Minta tisu ya? Tapi enggak, dia udah ngerti. Mendapatkan kekerasan apa ya? Apa benda tubuh atau tangan kosong dari para tangan kosong, tapi dilakukan secara kolektif dan ramai-ramai dan ditodongin pistol di kepalanya. Waktu di dalam kamar? Di dalam kamar ditodongin pistol. Dan di borgol. Tangan Axel di borgol di belakang, dan borgolnya bukan menggunakan borgol polisi tapi borgol satpam security dari hotel Crystal tersebut. Untuk pasal yang dikenakan kepada oknum ini? 4 pasal yang akan kita sesuai dengan apa yang diterima oleh putra saya, tentunya penyekapan sudah dilakukan oleh mereka, pengeroyokan karena dilakukan oleh lebih dari 2 orang, penganiayaan, dan pengambilan paksa atau pencurian dengan kekerasan karena handphone, kaos, sepatu, ikat pinggang, dompet, dan bajunya dilucuti, dipakai pulang. Kalau kamu lihat mana sendalnya? Ini baju yang disediakan dari pihak kepolisian. Axel pulang. Jadi pulang Axel digunakan dengan baju dari pihak kepolisian. Ini putra saya pulang dengan kondisi yang baju bukan baju dia, sepatu juga dengan menggunakan sandal kristal. Ya, sandal hotel Crystal. Ini menunjukkan bukti bahwa penyekapan itu ada terjadi. Handphonenya yang bisa tunjukkan adalah kotaknya. Karena fisiknya dirampak sama oknum brengsek ya yang sudah merusak citra kepolisian Republik Indonesia ini. Om, kalau boleh tahu barang-barang yang diambil itu yang dibalikin apanya sih? Tidak ada yang dibalikin. Makanya kita, karena ini kan statusnya adalah oknum, dan kami barusan mendapat konfirmasi dari salah satu petugas di Propam bahwa yang namanya proses pidana dan proses Propam ini bisa berjalan paralel. Jadi mau dia itu nanti petugas apa tidak petugas, selama tindak pidananya sudah dilakukan ya akan diproses gitu. Karena saya kenapa? Maaf. Di kamar hotel dengan siapa? Oh, sendiri dia, sendiri. Ya. Dan yang bukti yang terakhir Mas, bukti yang terakhir selama ini yang digunakan dengan Mas Axel itu memang saudara seperti itu dirobek apa emang modelnya? Memang modelnya robek, tapi kakinya ada fotonya dulu. Ada fotonya. Ya, kakinya juga luka, nanti sebentar saya share kepada teman-teman. Teman-teman, intinya begini, apapun definisinya dalam kita melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang itu tidak boleh. Kita boleh berbeda pendapat, punya pendapat, apalagi kalau mereka itu adalah oknum dari kepolisian gitu kan, ada suatu proses, ada protapnya ini kakinya. Nanti pasti kau sesali keputusan dirimu meninggalkan aku. Demi dia yang kau pikir sempurna dan punya segalanya, hingga kau pun berpaling dan meninggalkanku. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya.
Tapi ku yakin suatu saat nanti kau kan memohon untuk kembali. Nanti pasti kau sesali setelah dirimu kehilangan aku. Cuma aku yang paling sempurna mencintai kamu, walau hanya dengan cara yang sederhana. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Tapi ku yakin suatu saat nanti kau kan memohon untuk kembali. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Tapi ku yakin suatu saat nanti kau kan memohon untuk kembali. Kau kan memohon untuk kembali. Kau kan memohon untuk kembali. Terlambat, semua terlambat. Kau tinggalkan aku, kau pilih dirinya. Cinta bukan hanya harapan, cinta tapi kepastian. Buat apalah susah cari kesana kesini, sudah di depan mata. Kamulah takdirku, Tuhan ciptakan. Lalu lama sendiri dan aku galau.
alhamdulillah rame banget, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur deh, bersyukur nggak? Bersyukur banget. Kita meet and greet Roman Picisan yang pertama, tapi hype-nya udah sangat antusias banget, senang. Tadi kan rame banget. Mau kita harus ke base camp lagi kan, susah kan, udah chaos. Nah di depan aku tuh Sisi, ya kan, Mei ini, ada Mei lindungin gue. Iya, aku di depannya dia, aduh jadi tameng. Coba, ayo 1, 2, 3 Umay atau Rizky? Gak apa-apa. Bisa dong. Ini bersambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Guys, tolong kasih semangat, guys. Dia masih jawab. Bukan karena apa ya? Gak mungkin gue milih Iki juga lah. Iya nggak? Ya nggak, May? Jadi nggak pilih dua-duanya? Jadi gue pilihan. Sedang. Sinetron. Mungkin. Kenapa nggak ada pilihan lain gitu? Gak ada. Kasih pilihan dong. Jangan. Siapa emang May? Ih kepo ya gue. Beda cuma 2 doang berarti antara pilihannya antara Umay sama Rizky. Emang kenapa sih sama Rizky? Enggak lah. Gue nggak boleh dong melakukan hubungan orang, jadi gue nggak boleh. Bukan doang lah. Iya. Lama-lama dia yang bawa acaranya nih ya kan? Oke. Iya, kayaknya seruan gue. Kayaknya bisa deh, gue jam gue tuh saat pas syuting. Nggak ngajar, dia mau ngambil alih ya kan? Kita mau masuk ke segmen yang selanjutnya. Ini segmen yang paling ditunggu-tunggu banget, yaitu segmen ya pada berdiri semua. Guest star. Ya, ini ada Umang sama Feby. Ini lagi apa namanya, lovebirds ya? Lovebirds dong. Kan bukannya kalian lagi ada sesuatu di antara kalian? Enggak ada. Ah, bohong. Tadi sinetron. Tadi guys, ini ada behind the scene-nya kan, pas kalian nggak lihat, siapa tahu bisa dibikin bloopers ya em. Cubit-cubitan ya kan, terus udah gitu gimana sih flirting gitu. Anak-anak muda kalau lagi pacaran, baru pacaran gimana? Kalian tuh lagi pacaran atau enggak? Enggak. Masih? Kita emang maksudnya apa maksudnya untuk menyatukan chemistry kan? Menyatukan chemistry ya. Jadi di luar pun chemistry udah bentuk juga ya, di luar syuting ya. Oh gitu, bener yakin nggak ada apa-apa. Oke, kita di pertanyaan yang pertama dulu kali ya. Sekarang lagi sibuk apa sih kalian berdua kan? Lagi syuting masih Roman Picisan? Tonjok nih. Ah, tuh kan. Dia masuk yang kebablasan kalau ngomong. Lalu dia mau usaha, tapi dia mau usaha makanan. Oh gitu. Tahu kan sih? Coba Feby ceritain dong usaha apaan? Ayo promoin. Adalah. Jadi kalian sebelum ini agak susah ya, ini gue kayak lagi ngewawancarain anak balita. Kita sekarang lagi sibuk syuting aja. Kita yang tanya sendiri. Enggak, kita dulu dong, nanti lu. Iya kan kayak lu udah sepaket lah, nggak apa-apa. Orang syuting juga berdua kan? Gitu kan? Kadang-kadang nggak mau disamain sama gue. Kode. Ya kan? Enggak, kita lagi sibuk syuting ya, May ya. Sih, ngomong yang jelas. Kita lagi sibuk syuting, Roman Picisan, terus lagi sibuk apa May? Sekolah kan?
Syuting di IG. Ya pokoknya kita begitulah syuting. Terus Sekolah. buat judul masih yang buat Roman Masih Roman Picisan. Oh masih sekolah? Masih. Dia kuliah? Iya. Aduh, berondong dong. Ih, masih. Yang kayak gini viewer suka nih kalau cubit-cubitan begini ya kan, lucu ya dilihatnya. Nggak apa-apa kalau udah kayak gini memang nggak terlalu banyak kok. Banyak aktivitasnya sama tinggi badannya, mama, kepala. Ini nggak apa-apa, nggak usah dimatokin, nanti kita kurangin aja ya. Ini ada di sini. Ada yang itu. 68. Naik 72. Ini bagus. Oh dia lebih ke tinggi kali ya? Bisa jadi. Tapi kita untuk umur segini biasanya untuk tinggi badan belum terlalu naik. Berat badannya dulu. Kalau berat badan naik berarti tingginya pasti naik. Nanti ya dokternya lagi sedang tidurin. Tadi timbangannya kakinya nggak masuk, cuma di sini ya. Coba saya lihat. Kakinya, jadi timbangannya kalau kepala masuk, kakinya lewat. Harusnya duduk ya 10 bulan. Iya. Ada lagi bobo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Atau saya gini. Nggak apa-apa, nggak usah ditimbang. Tapi maksud saya, kalau lihat susunya segitu banyak, harusnya susunya banyak kan? Sehari ada 8 botol. Iya. Habis ya. Oh maaf ya, marah ya. Oh, itu mama ada sayang. Oh kaget. Mama ada. Ada mama. Makanya banyak dan berat kalau dipegang. Tuh, salin atas. Oke, kaget. Iya kaget dokter. Aku tadi pagi pergi sama mama ngantor. Baru bobo ya sama tapi kalau digendong berat.
Error tuh timbangannya. Dari Error nggak sih timbangannya? selama bulan Berat ya. Oh iya. Enggak. Dia udah bisa apa? ini ngerangkak lancar. Terus dari duduk berdiri duduk lagi. Tinggi tapi. Aku kan model. 7 dapat 8,5 dia 12 bulan bisa dia 100. Cuma kalau cuma 100 nih 12 bulan nggak dapat 8. Ya, makanya. Nah ya. Jadi bingung mamahnya juga. Nggak apa-apa, susunya biarin aja jangan diturunin. Cuma kita bisa pakai infant creamy sih, ini lebih apa itu? Ini susu tapi lebih gede kalorinya. Oh, aku udah beli berkaleng-kaleng gitu. Nggak apa-apa, ini biarkan dulu aja. Dia kan kalau berkaleng-kaleng bentar juga habis kalau segitu banyak susunya. Iya. Habisin dulu aja. Pakai susu harus habis. Biar nggak kamu 50 kadang-kadang kamu bilang habis. Nggak boleh ya, harus tetap habis. Ya. Dia sebenarnya ya kalau seliter susu pasti gede. Iya, ini banyak 1.200. Ya, biasanya pakai botol lebih cepat. Ya. Nah, terus kemudian semua makanan yang kita makan. Tapi kalau bisa jangan sosis ya. Sosis, chicken maksud saya itu kan olahan yang banyak nitrat. Tapi dia suka banget. Suka karena gurih. Gitu. Karena gurih. Tapi maksudnya kalau sekali-kali masih lah. Dia hampir tiap hari suka sosis. Kalau sosis habis dia. Berarti dia senang berbumbu. Iya, dia suka berasa banget. Nggak apa-apa sih. Mendingan makanan yang kayak makanan restoran masih mending lah. Dia makan sushi teh. Iya, nggak apa-apa. Yang apa yang nasi isi telur Iya, atau mego, iya. makan. Gaya loh. Ntar aja mbak. Kenapa makan ya? Bener gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku yang dibakar. Nggak bisa. Ini dedenya. Here we go. Kegiatannya hari ini kita memang menyempatkan waktu untuk gunting rambut, potong rambut, sama memang niatnya neng ganti warna juga gitu, lebih digelapin juga gitu. Kalau dirapin aja, tadi kan sempat agak sedikit kembang nih, sekarang udah rapi, udah dipotong tadi sama Babe. Jadinya Puas hasilnya nggak, seperti Yang? ini. Puas nggak? Puas, alhamdulillah. Ganteng Ayang. Iya, makasih. With cribs and secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Enggak, jarang. Enggak, Ini jarang. baru dia nih. Baru, jarang. Paling kalau kegiatan berdua sih nonton gitu, iya. makan, paling gitu aja sih.
Kalau sering sih paling nggak terlalu sering, paling kadang-kadang kalau misalnya emang lagi nggak ada kegiatan ya paling nemenin gitu. Ya makanya Neng suruh kalau misalkan kalau ke salon gitu Neng suruh perawatan ikut juga kayak dimasas apa gitu. Kebetulan kan di sini kan Neng ke Babeh kan, jadi sekalian nih yang gunting sama Babeh gitu. Ngepen dikit, Iya, video bayar. Kasih ya. Jangan lupa di tag aku ya, terus dibayar. Enak aja. Jadi 200.000. Coba aja. Kadir. Tolong Dir. Boleh. Percaya aja deh. Ini kalau kami coba lagi. Mamang asik loh, dia ambil ngambang. Shaking gitu. Baru you do things to my body. I didn't know that I was starting till I tasted you. Just Ini nih yang main gitar. Ini nggak bisa digeser ya batu. Bisa sih. Bisa ya? Kok di sini sih? Emang bagus. Ayo kita main kartu. Mau main apa? Top senyum. Agak lama nih. Sejak sering main sama kamu. Oh, dia gue gitu. Dulu kan bangga kan, prestasi. Karena lo ini. Tapi orang-orang bilang gue bagus di coklat ini. Ya itu lah. Oh.